Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Umat al-Islam, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Tak lupa khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, karena seseorang akan dimuliakan di sisi Allah dengan ketakwaannya, dan juga takwa juga sebaiknya bekal bagi seseorang di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah SWT melarang kita untuk mengikuti suatu perkara yang tidak ada ilmunya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti suatu perkara yang tidak ada ilmunya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Karena berkata tanpa ilmu merupakan sumber dari berbagai macam kesesatan, sumber berbagai macam kehinaan dan kehancuran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsm wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanku hanya melarang perbuatan keji yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan Dia tidak merupakan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Pada ayat ini Allah menyebut tentang hal-hal yang diharamkan. Allah mulai dari yang kecil lalu naik menjadi besar dan naik lagi menjadi yang paling besar. Allah menyebutkan sungguhnya yang diharamkan Rabbku yang pertama adalah perbuatan keji yang terlihat maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim di muka bumi ini, lalu naik perbuatan syirik. Syirik merupakan dosa yang sangat besar. Akan tetapi Allah tidak menutup ayat ini dengan syirik. Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya dan berkata atas Allah tanpa ilmu. Para ulama menyebutkan mengapa Allah menutup ayat ini dengan berkata tanpa ilmu. Karena berkata tanpa ilmu merupakan sumber kesesatan. Karena semua kesesatan berasal daripada berkata tanpa ilmu. Apabila seseorang berkata atau berucap dalam agama ini halal atau ini haram, padahal tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka sungguh ia telah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap sesuatu yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Quran surat An-Nahl ayat 116. Berbicara dalam masalah agama haruslah berdasarkan ilmu dan dalil dari Allah SWT, karena agama ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Agama Islam ini milik Allah SWT, yang Allah nyatakan bahwa ialah satu-satunya agama di sisi Allah. Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Karena agama ini milik Allah, maka siapapun yang ingin berbicara tentang agama ini hendaklah ia memiliki burhan, memiliki bukti, memiliki dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, berapa banyak kesesatan muncul akibat berkata tanpa ilmu, berapa banyak kesyirikan muncul akibat berkata tanpa ilmu, berapa banyak kebidahan pun muncul akibat berkata tanpa ilmu.
Maka betapa buruknya pengaruh daripada perkataan ilmu tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman orang-orang yang bodoh tak paham tentang agama akan ikut berbicara tentang agama. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at," akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa mar-ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafatu fi amril ammah. Orang yang berdusta dianggap jujur, orang yang jujur dianggap berdusta, dan orang yang mempunyai amanah dianggap berkhianat, dan orang yang berkhianat diberikan amanah. Dan akan berkatalah ruwaibidah. Ada yang bertanya, siapakah ruwaibidah Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang bodoh tapi berani berbicara dalam perkara-perkara besar, masalah-masalah yang berhubungan dengan keumuman manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita lihat di zaman ini banyak sekali penuntut ilmu atau bahkan bukan penuntut ilmu yang berbicara dalam agama dengan roy mereka, dengan pendapat mereka, dan mereka bangga dengan pendapat mereka, padahal sama sekali tidak ada dalil dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka saudaraku, apabila kita ingin keselamatan dari azab api neraka, maka kewajiban kita adalah berhati-hati. Apabila kita ingin berbicara tentang agama ini, tentang din ini, maka hendaklah yang pertama kita lakukan adalah melihat apakah ada dalilnya. Yang kedua, apakah ada pemahaman para sahabat dan para ulama setelahnya yang menopang terhadap dalil tersebut, sehingga pada waktu pemahaman kita benar, tidak hanya membawakan dalil, akan tetapi juga dengan pemahaman yang sahih. Tidak seperti orang-orang Khawarij yang Rasulullah mengabarkan bahwa mereka membawa ayat Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka membawa hadis, akan tetapi mereka melesat dari agama karena mereka menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman yang dangkal. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Umat al-Islam, sungguhnya merasa diri kita telah berilmu adalah awal daripada berkata tanpa ilmu. Saat kita merasa diri kita telah memiliki ilmu yang banyak, lalu kemudian kita berani berfatwa, lalu kemudian kita berani berbicara dengan sebatas ra'yu dan akal kita, maka itulah awal daripada kebinasaan diri kita. Terlebih apabila kita bangga dengan pendapat-pendapat kita. Oleh karena itulah disebutkan oleh Abu Darda, kalau bukan karena 3 perkara manusia akan menjadi baik. Yang pertama, kikir yang diikuti. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang terakhir, setiap orang yang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Ketika pendapat yang kita banggakan tidak kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka disitulah kita akan tersesat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Fokuskan dengan menuntut ilmu dan memperdalam keilmuan. Sehingga ketika kita berbicara tentang agama ini, kita benar-benar berada di atas keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ayat-ayat, hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu Allah. Maka sibukkanlah diri kita untuk menuntut ilmu. Sibukkanlah diri kita dengan banyak mendengar. Sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang mengatakan samina wa ta'na. Kami taat dan kami mendengar. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar yaitu mendengar Allah dan Rasulnya dengan cara mempelajari dan mengkajinya. Dan kami taat yaitu dengan cara mengamalkan apa yang telah kita dengar. Barakallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabin waj'alna minal mutahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.